Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Violi dengan NIM 1706113501, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum fisiologi tumbuhan mengenai transpirasi. Air merupakan komponen penting bagi tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Banyaknya air yang ada di dalam tubuh tumbuhan selalu terjadi fluktuasi, tergantung pada kecepatan proses masuknya air ke dalam tumbuhan, kecepatan pemakaian air oleh tumbuhan, dan kecepatan proses hilangnya air dari tumbuhan. Hilangnya air dari tumbuhan dapat berupa cairan dan uap air. Proses tersebut dinamakan dengan transpirasi. Kemungkinan hilangnya air dari jaringan tanaman melalui kegiatan tanaman dapat terjadi, tetapi persentase tersebut sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan hilangnya air melalui stomata. Oleh karena itu, dalam perhitungannya, besarnya jumlah air yang hilang dari jaringan tanaman umumnya difokuskan untuk air yang hilang melalui stomata. Menurut Indra Dewa 2011, transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Sekitar 80% air yang ditranspirasikan berjalan melewati lubang stomata. Paling besar peranannya dalam transpirasi. Sebagian besar air yang diserap tanaman ditranspirasikan. Besarnya uap air yang ditranspirasikan dipengaruhi oleh yang pertama ada faktor dari dalam tumbuhan, yaitu jumlah daun, luas daun, dan jumlah stomata. Yang kedua ada faktor dari luar tumbuhan, yaitu suhu, cahaya, kelembaban, dan angin. Selanjutnya, kita akan membahas proses transpirasi. Mula-mula, air yang diserap oleh akar masuk ke dalam tubuh tumbuhan melalui jaringan pengangkutan atau silem. Dari total air yang masuk, kurang dari 5% saja yang diambil, selebihnya akan ditranspirasikan dalam bentuk uap air. Peran penting transpirasi. Yang pertama, menyebabkan terbentuknya daya isap daun sehingga terjadi transport air dari akar, batang, dan daun. Yang kedua, membantu penyerapan air dan zat hara oleh akar. Yang ketiga, mengurangi air yang terserap berlebihan. Yang keempat, dapat mempertahankan temperatur yang sesuai untuk tumbuhan. Dan yang terakhir, berperan pada proses fotosintesis dan respirasi. Alat dan bahan yang digunakan adalah aqua gelas dan air, tanaman pacar air, kapas, kertas grafik, dan alat tulis. Cara kerja. Mula-mula disiapkan gelas yang telah berisi air, lalu dimasukkan tanaman pacar air hingga akarnya terendam, dan diukur ketinggian air. Ketinggian air yang didapat merupakan ketinggian air awal. Selanjutnya, diberi kapas pada permukaan gelas. Usahakan kapas tersebut tidak menyentuh air. Lalu, hitung luas daun menggunakan kertas grafik. Setelah diukur, berikut adalah luas daun awal. Diamkan selama 2 hari. Setelah 2 hari, ukur kembali ketinggian air. Ternyata ketinggian air berkurang sebanyak 1 cm dari ketinggian air awal. Hal tersebut karena air mengalami penguapan dan terbentuk uap-uap air. Untuk luas daun juga terjadi pengurangan dari luas daun awal, sehingga didapatkan data sebagai berikut. Rumus yang digunakan yaitu awal kurang akhir. Pembahasan. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa terjadi kehilangan air pada tanaman pacar air. Hal tersebut membuktikan bahwa tanaman pacar air mengalami absorpsi dan transpirasi, terlihat dari uap air yang terbentuk pada dinding gelas. Air yang diabsorpsi oleh akar tumbuhan hanya kurang dari 1% yang digunakan dalam reaksi metabolisme.
Sebagian besar air yang diabsorpsi oleh akar hilang karena proses transpirasi pada daun. Hanum 2008. Cahaya juga berpengaruh pada transpirasi, seperti terlihat pada kondisi suhu dalam ruangan. Tidak terlalu terjadi transpirasi yang cukup signifikan karena kurangnya cahaya, suhu, serta kelembaban. Menurut Dwi Joseputro 1994, pada tempat yang terang, kecepatan absorpsi lebih cepat daripada tempat yang gelap, karena pada tempat yang terang terjadi transpirasi yang lebih tinggi, sehingga untuk mengimbanginya, diperlukan absorpsi yang tinggi pula untuk memenuhi kebutuhan air tumbuhan. Dwi Joseputro 1994 juga mengatakan bahwa pada tumbuhan darat, jumlah stomata di permukaan bawah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah stomata di permukaan atas. Hal tersebut karena tumbuhan darat mengalami penguapan yang lebih tinggi daripada tumbuhan air. Keberadaan air pada tumbuhan darat menyebabkan proses transpirasi terganggu, sehingga proses transpirasi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Laju transpirasi terhambat mengakibatkan luas permukaan daun juga berkurang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat luas daun pada tumbuhan juga berpengaruh terhadap laju transpirasi. Hal ini karena daun yang luas memiliki jumlah stomata yang banyak, sehingga mengakibatkan tingginya laju transpirasi. Loveless 1991. Kesimpulan dari praktikum ini adalah transpirasi merupakan proses kehilangan air pada tumbuhan berupa uap air. Pada intensitas cahaya yang rendah, kelembaban udara bertambah. Hal tersebut menyebabkan proses transpirasi berlangsung lebih lambat sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik dan juga luas daun menjadi berkurang.